warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Vinda Sela yang akan menemani Ramadan Anda selama 30 menit ke depan dalam program Sajadah dalam dakwah. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin wa syukurillah kita semua dapat berjumpa kembali khususnya pada bulan Ramadan di tahun 2025 ini dalam keadaan sehat walafiat dan dapat menunaikan ibadah puasa. Harapannya tentu semoga kita dapat menunaikan ibadah puasa dalam 1 bulan ke depan dengan lancar tanpa halangan sesuatu apapun. Dan berpuasa semoga tidak menghalangi kita atau menyurutkan semangat kita untuk belajar ilmu agama. Salah satunya adalah belajar kajian Islam pada hari ini. Nah, saya mengapresiasi sekali untuk para jamaah yang hadir pada hari ini meskipun, tapi ngomong-ngomong ini Bapak Ibu puasa atau tidak hari ini? Puasanya lancar atau tidak? Alhamdulillah, Masya Allah telah hadir di studio outdoor Davika TV yaitu Majelis Taklim dari Nurul Ikhlas. Assalamualaikum Bapak Ibu. Masya Allah, masih fresh ini ya. Walaupun sedang lemas-lemasnya barangkali, tapi tetap semangat untuk menimba ilmu. Karena seperti biasa, kita akan menimba ilmu bersama dalam program Sajadah dengan tema hari ini spesial bulan Ramadan yaitu puasa, hukum dan keutamaannya. Dan seperti biasa, saya tidak sendiri, saya bersama dengan narasumber yang begitu spesial hari ini yang menyempatkan diri dari jadwalnya yang begitu sibuk dari Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah, Gus Ismail SSY. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Gus? Alhamdulillah sehat-sehat. Terima kasih telah berkenan hadir di studio outdoor Davika TV ya Gus ya. Tema kita begitu menarik. Hari ini kita semua tengah menjalankan ibadah puasa. Bahkan juga pemirsa yang ada di rumah juga tengah menjalankan ibadah puasa dan seluruh umat muslim juga di belahan dunia sedang menunaikan ibadah puasa. Pertanyaannya adalah mengapa Gus kita harus berpuasa? Mohon penjelasannya, silakan Gus. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, pemirsa Davika TV yang dirahmati Allah. Jadi kenapa kita harus berpuasa? Karena jawaban yang paling utama cuma satu, karena iman. Sebab kita ini tahu dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Jadi fardu berpuasa ini sudah menjadi konsensus ulama, sudah menjadi ijma ulama. Tidak ada kontradiksi pendapat yang mengatakan puasa Ramadan ini tidak wajib. Jadi sudah ijma wajib. Jadi ini langsung kewajiban dari Allah. Karena iman kita berpuasa. Baik, artinya itu makna dari puasa itu sendiri. Kalau secara bahasa mungkin Gus, jadi arti puasa sendiri itu apa maknanya? Arti puasa, sekaligus saya cerangkan nanti definisinya ya. Puasa itu secara lughatan atau etimologi atau bahasa artinya al-imsaku, menahan. Itu secara bahasa. Jadi menahan apa-apa itu ya puasa namanya. Menahan kantuk, ibu-ibu belum kantuk kan? Belum, alhamdulillah. Menahan kantuk secara bahasa ya puasa, menahan begitu. Tapi secara terminologi atau istilahnya para ulama fikih, puasa adalah imsakun an kullil muftirat min khurujil fajri sodiki ila ghurubis syamsi. Menahan diri untuk makan, minum, bersetubuh dan hal-hal yang membatalkan puasa diawali mulai keluarnya fajar sodik sampai terbenamnya matahari. Itu
definisinya. Jadi artinya menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa ya Gus ya. Jadi sangat banyak sekali, tapi juga banyak juga untuk bisa menambah pahala tentunya, karena bulan suci Ramadan ini kan bulan yang spesial yang melipat gandakan segala sesuatu pahala yang kita lakukan dengan penuh kebaikan. Nah, berbicara soal puasa juga ini Gus. Puasa sendiri ini hukumnya seperti apa Gus? Wajibkah atau mungkin ada ketentuan-ketentuan tersendiri dalam kondisi-kondisi khusus? Mohon penjelasannya. Jadi hukum asal puasa untuk orang yang memenuhi syarat ya, ini adalah fardu ain, wajib untuk setiap individu muslim dan muslimat, begitu. Berkaitan dengan syarat, adakah syarat-syarat tertentu? Mungkin kalau misalnya sejauh yang saya tahu, mungkin pemirsa juga yang mengetahui, ya pasti dewasa atau sudah balik seperti itu, kemudian dalam kondisi sehat, atau mungkin ada lebih detailnya lagi Gus? Jadi untuk syarat orang berpuasa itu yang pertama adalah Islam. Selain Islam tidak wajib berpuasa. Yang kedua sudah balik, berarti anak-anak kecil belum wajib berpuasa. Kemudian yang ketiga al-aqlu, sehat akalnya, tidak gila atau tidak sedang epilepsi, mughmah alaih. Berarti orang yang sedang mengalami gila atau epilepsi itu juga nggak wajib berpuasa. Yang terakhir kudroh, punya kemampuan, jadi mampu fisiknya untuk berpuasa, seperti orang sakit atau orang yang tua renta, itu tidak wajib berpuasa, akan tetapi nanti ada aturan-aturan tersendiri, begitu Mbak. Jadi dari banyaknya itu salah satunya juga adalah berakal atau waras. Berarti kalau misalnya ada yang nggak puasa mungkin, berarti apakah tidak memenuhi salah satu dari itu, berarti mungkin ya? Iya, kemungkinan. Berarti kita semua wajib berpuasa kecuali yang disebutkan dari kondisi-kondisi yang tadi tertentu. Berarti artinya sudah balik dan juga berakal dan juga sehat. Berarti kalau ada kondisi-kondisi tertentu, apakah mungkin boleh digantikan atau seperti apa Gus? Iya. Jadi memang ada kondisi-kondisi tertentu Mbak untuk orang yang berpuasa ini yang mendapat ma'fu atau toleransi dari syariat, seperti orang yang sakit atau orang yang tua renta. Dan yang sakit ini sifatnya sakit yang berkelanjutan, sudah tidak bisa diharapkan lagi dia sehat. Jadi sudah nggak ada harapan, kan banyak kadang-kadang ya, udah koma atau secara fisik pun dia sudah tidak bisa melaksanakan puasa. Atau orang yang sangat tua renta, ini tidak mampu lagi melaksanakan puasa. Orang-orang yang seperti ini nanti tidak wajib berpuasa dan tidak wajib mengkodok puasanya, tetapi ada aturan tersendiri, yaitu membayar fidyah, begitu. Baik, mungkin terkait dengan itu kita akan bahas lebih lanjut. Tapi ketika berbicara soal bulan puasa, seperti yang saya sebutkan di awal, bahwa bulan puasa ini bisa dibilang bulan diskon besar-besaran pahala, karena berlipat ganda yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umatnya yang berbuat kebaikan. Nah, berkaitan dengan tema kita hari ini, yaitu keutamaan dari berpuasa. Tapi jangan dijawab dulu Gus, karena kita akan rehat sejenak. Tetap di Sajadah dalam dakwah. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program Sajadah dalam dakwah. Ya, untuk pemirsa yang baru saja bergabung, hari ini kita tengah membahas tema yaitu puasa, hukum dan keutamaannya. Dan menyambung di segmen pertama, tadi pertanyaannya adalah
tentunya di bulan puasa ini berlipat ganda pahala ataupun kebaikan yang dilakukan bagi umat muslim, itu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun adakah Gus mungkin keutamaan-keutamaan lainnya yang mungkin belum kita ketahui terkait dengan keutamaan bulan Ramadan bagi orang yang berpuasa? Mohon penjelasannya. Baik, sebelum saya jelaskan boleh saya sapa ya jamaah dulu. Bagaimana kabar jamaah Nurul Ikhlas? Alhamdulillah. Jadi pertanyaannya tadi keutamaan untuk puasa bulan Ramadan. Jadi ada satu keutamaan, ini banyak sekali sebenarnya keutamaan puasa Ramadan, tapi akan saya jawab yang paling nilainya paling luar biasa. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan, puasanya itu disebabkan atau faktor pendorongnya itu hanya iman kepada Allah. Apa janji Allah? Akan menghapus, mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kita ini banyak dosa nggak? Ibu-ibu, bapak-bapak punya dosa nggak? Nah, dengan bulan Ramadan ini kita lakukan dengan faktor iman, ini nanti dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah yang sudah lalu-lalu. Masya Allah. Makanya setelah Ramadan lahirlah fitri, Idul Fitri, kesucian maksudnya kembali kepada kesucian. Begitu Mbak. Oh, jadi itu diantara keutamaan-keutamaan yang lain adalah terhapusnya dosa bagi orang yang berpuasa. Tapi ini ada ketentuan berpuasanya harus full 1 bulan atau seperti apa nih dosanya terhapus, Gus? Apa ada penjelasan lainnya? Baik. Maksud daripada dihapus dosa yang kaitannya disebabkan puasa Ramadan ini, tentunya puasa yang dilaksanakan dengan betul secara syariat zahir, juga puasa secara batin, begitu. Jadi puasa zahir itu ya, yang penting mulai fajar sotik itu nggak makan, nggak minum, nggak melakukan hal-hal yang membatalkan. Tapi puasa batin adalah menjaga hati dari bersitan-bersitan perilaku buruk, menjaga lisan dari berkata buruk, menjaga anggota badan dari semua perilaku-perilaku buruk, gitu. Menarik ini ya, berarti ketika berpuasa juga tidak boleh bergibah, Gus? Betul, jangan bergibah. Tidak boleh bergibah ibu-ibu, bapak-bapak ya, berarti ya. Kalau bergibah berarti kemungkinan adalah batal ya Gus ya, atau berkurang pahala. Mengurangi nilai kesempurnaan puasa. Begitu. Biasanya ini jamaah ibu-ibu nih biasanya rawan sekali pokoknya untuk menahan. Kalau lapar sama hausnya bisa ditahan Gus. Tapi kalau ngomongin si A si B itu ya agak sulit. Tapi berarti jangan ya ibu-ibu, para jamaah semuanya, berarti kita harus bisa menahan lisan kita juga ataupun hati dan juga pikiran kita tentunya. Ngomongin orang lain yang baik-baik saja. Oh, ngomongin yang baik-baik, husnuzon ya Gus ya. Baik. Pada segmen kedua ini kita akan buka sesi tanya jawab tentunya untuk 2 penanya. Siapa yang mau bertanya Bapak Ibu? Wah, ramai sekali Gus. Kita jawab semua atau gimana nih Gus? Oh jangan, waktunya nanti nggak cukup. Waktunya nggak cukup, baik. Ibu-ibu mau persiapan buka puasa. Oh iya, betul juga ya. Baik, kalau begitu saya pilih, boleh untuk penanya pertama, silahkan Ibu. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Susi Karneli dari Majelis Taklim Nurul Ikhlas Gunung Sugi. Mau bertanya Gus, ini kan bulan Ramadan. Kebetulan saya punya anak. Bagaimana sih cara mengajarkan pada anak untuk berpuasa? Demikian Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, pertanyaan yang sangat-sangat bagus ya. Memikirkan anak-anak kita untuk mengikuti jejak kita puasa Ramadan. Jadi Ibu Susi ya, Ibu Susi, pertama untuk mengajarkan anak kita berpuasa, itu yang pertama tentunya orang tua harus memberi contoh. Jangan sampai terjadi orang tua tidak puasa, anak puasa. Nah, itu. Atau orang tua tidak berpuasa tapi nyuruh anak berpuasa. Gitu. Kemudian yang kedua, menyuruh atau memerintah anak puasa itu harus dilatih secara bertahap.
dilatih secara bertahap. Jadi jangan langsung, ini kan biasanya yang namanya anak itu sebelum balik kan. Misalkan anak kita itu di umur 4 tahun, itu mulai kita latih, kita perkenalkan dulu. Ini loh puasa Ramadan, setelah ini nanti Idul Fitri kamu dibelikan pakaian baru misalkan, dikenalkan dulu. Setelah itu mungkin umur 5 tahun mulai dilatih, walaupun hanya puasa beberapa saat, misalkan sampai jam 8 pagi. Biasanya anak-anak kita itu kan semangat ikut sahur ya, puasa sampai jam 9 pagi, ditingkatkan lagi jam 11, ditingkatkan lagi sampai zuhur setengah hari. Nanti lama-lama anak kita akan terbiasa. Jangan langsung digas, bahaya nanti. Bisa dipahami Bu? Ya. Baik, terima kasih Gus untuk penjelasan pertanyaan pertama. Terima kasih Ibu tadi untuk pertanyaannya. Artinya dilatih sejak dini secara perlahan, dikenalkan terlebih dahulu ya Gus ya. Baik, kita akan buka untuk sesi tanya selanjutnya. Siapa yang mau bertanya? Oke, masih banyak juga yang bertanya. Untuk pertanyaan kedua saya persilahkan Ibu, boleh? Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini pertanyaannya mewakili genrenya ibu-ibu ya. Perkenalkan, saya Ibu Nur Samsia dari Majelis Taklim Nurul Ikhlas Gunung Sugi. Jadi izin saya bertanya, apakah puasa kita diterima kalau kita masih punya utang puasa di Ramadan sebelumnya? Bagaimana hukumnya, bagaimana puasa kita, dan bagaimana cara membayarnya? Terima kasih sebelumnya ya Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Nur ya. Orang yang punya hutang puasa kemudian belum sempat membayar sampai datang puasa lagi, apakah puasanya seperti yang kita laksanakan hari ini, sementara kita punya hutang belum dibayar, belum dikodok, puasanya tetap sah? Tetap sah. Puasa hari ini yang dilaksanakan tetap sah. Akan tetapi nanti kalau selesai Ramadan ini, utang di tahun kemarin yang belum terbayar tetap wajib dibayar beserta ditambahi fidyah, denda. Satu harinya itu 1 mud atau 7 ons makanan diberikan kepada fuqara wal masakin, begitu. Jadi jangan dianggap sudah hangus Bu ya, tetap harus dikodok, dibayar. Baik, terima kasih Gus Ismail untuk penjelasannya. Artinya ketika kita masih memiliki hutang di tahun sebelumnya, dibayarkan, kemudian ditambah dengan fidyah tadi. Ya Gus ya, artinya kalau misalnya ada 5 kali tidak berpuasa, tinggal dikalikan saja berarti. Oh seperti itu. Wah lumayan banyak juga berarti ya untuk yang, terutama untuk kaum hawa ini, karena kan kita biasanya ada jeda istirahat untuk puasa ya ibu-ibu ya, betul ya. Baik, kalau begitu kita akan lanjutkan di segmen ketiga Gus. Untuk selanjutnya kita akan jeda sejenak. Tetap di Sajadah, sahabat jannah dalam dakwah. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program kesayangan spesial Ramadan, yakni Sajadah, sahabat jannah dalam dakwah. Ya, masih bersama dengan narasumber kita pada hari ini, yaitu Gus Ismail SSY. Kita masih membahas tentang tema yang menarik ya Gus, yaitu puasa, hukum dan juga keutamaannya berkaitan dengan puasa. Tadi kita sudah bahas dari apa itu puasa, bagaimana ataupun siapa yang berkewajiban untuk berpuasa. Namun sebenarnya boleh diceritakan tidak Gus, mungkin bagaimana sosok Rasul ataupun Nabi berpuasa? Mohon penjelasannya. Ya, baik. Khusus untuk puasa Ramadan, ini yang menarik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu terkenal orang yang dermawan, tetapi ketika di bulan Ramadan Rasulullah sangat lebih dermawan dibanding
di luar Ramadan. Tuh. Artinya bagaimana? Kita sebagai umatnya harus bisa menangkap, memahami isyarah yang diberikan Rasulullah bahwasanya ibadah itu juga harus horizontal, yaitu ibadah sosial. Rasulullah dermawan berarti Rasulullah menyantuni anak yatim, fakir dan miskin. Itu salah satu hal istimewa yang dilakukan Rasulullah ketika bulan Ramadan. Selain itu Rasulullah juga memperbanyak tadarus Al-Quran. Ibu-ibu pada tadarus nggak di rumah? Alhamdulillah. Kemudian Rasulullah juga memperbanyak zikir. Tetapi Rasulullah juga tidak meninggalkan aktivitas sehari-hari untuk mencari nafkah. Seperti itu, Pak. Jadi segalanya dilakukan seimbang, ya Gus ya. Balance. Jadi tidak jadi alasan ketika kita berpuasa, kemudian ketika kita memiliki pekerjaan, kemudian kita bermalas-malasan, itu berarti sesuatu yang salah. Karena Rasul pun tidak mencontohkan seperti itu ya Gus ya. Baik, berkaitan dengan puasa sendiri. Kebanyakan dari kita awal-awal ini puasa ini biasanya kita suka lapar mata. Benar ibu-ibu, bapak-bapak? Benar, senyum-senyum semua Gus. Apa-apa dibeli, biasanya ada banyak bazar kita beli. Ini beli, itu beli. Barangkali mungkin ada tips Gus untuk mengawali puasa kita ini supaya bisa mencontoh keteladanan dari Rasulullah Gus. Silahkan. Baik. Lapar mata, ya. Lapar mata. Bapak-bapak kira-kira pernah lapar mata nggak? Oh pernah. Sama aja berarti ketularan ibu-ibu ya. Jadi mari kita barometernya itu kaulnya Rasulullah, khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara itu yang sedang-sedang saja. Memang kita awal-awal puasa itu kepinginnya ya, bazar itu ada orang jual es cendol, es teh, apa saja dibeli. Seolah-olah ini sebenarnya mewakili suara keinginan nafsu kita, gitu loh. Nah, kalau kita turuti, dikhawatirkan nanti berpotensi buruk pada fisik kita ya. Karena puasa awal masih puasa 1 hari, kemudian berbuka seolah balas dendam apa saja masuk, ini nanti akan berbahaya. Maka hati-hati Bu ya. Maka khairul umuri au satuha. Setiap perkara itu yang paling baik yang tengah-tengah, yang sedang-sedang saja. Jangan berlebihan. Baik, jangan berlebihan. Karena kalau sudah kekenyangan ketika berbuka, kekenyangan ketiduran tidak tarawih. Nah, seperti itu. Baik, kita di segmen ketiga akan buka satu sesi tanya jawab. Untuk Bapak Ibu siapa yang mau bertanya? Oke, tadi ibu-ibu sudah ya. Kalau begitu boleh saya persilakan untuk Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perkenalkan nama Mardani dari Majelis Taklim Nurul Ikhlas Gunung Sugi. Langsung aja Gus, apa yang disampaikan oleh Gus tadi, bahwa salah satu orang sakit atau orang yang sudah lanjut usia itu tidak diwajibkan berpuasa. Nah, dalam hal ini yang saya pertanyakan, kenapa orang sakit dan orang yang sudah lanjut usia itu tidak diwajibkan berpuasa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Pak, siapa tadi? Pak Mardani. Ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Al-Islamu rahmatan lil alamin. Islam itu menjadi kasih sayang untuk semua makhluk selain Allah, termasuk dalam syariat puasa ini. Kenapa orang sakit yang sudah tidak bisa diharapkan sembuhnya, atau orang yang sakit memang fisiknya nggak mampu untuk melaksanakan puasa, dan orang tua renta yang notabene memang fisiknya sudah nggak mampu, bahkan kalau berpuasa berpotensi bahaya untuk kesehatannya, ini dibolehkan tidak berpuasa. Ini bentuk rahmatnya syariat Allah, syariat Rasulullah Muhammad SAW. Seandainya tidak bisa ditawar dengan hukum, orang sakit dan tua renta tetap diwajibkan berpuasa, bagaimana? Kasihan atau tidak? Nah, seperti itu. Bisa dipahami Pak Mardani? Alhamdulillah.
Baik, semoga terjawab ya untuk pertanyaannya. Dan di segmen terakhir ini mungkin boleh dari ringkasan tema kita hari ini dari Gus Ismail, silahkan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, semakin tahun berulang-ulang kita melaksanakan puasa Ramadan, mari kita tingkatkan kualitas puasa kita. Baik, kita perhatikan, kita sempurnakan secara rukun. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang membatalkan, dan jangan sampai kita melakukan hal-hal yang mengurangi nilai berpuasa. Supaya apa? Supaya betul-betul kita mendapat janji Allah, lis-shaimi farhatani, farhatun idza aftara wa farhatun idza liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa itu dianugerahi dua kebahagiaan, kegembiraan, happy. Kegembiraan pertama ketika berbuka puasa, dari pagi kita nahan lapar haus, ketika berbuka puasa, Masya Allah, sangat bahagia. Bahkan dengan sebutir kurma pun kita sudah bahagia. Yang kedua, kebahagiaan ketika nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mendapat ridhonya, kita mendapat ampunannya, kemudian dimasukkan jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih banyak untuk Gus Ismail untuk ilmu yang telah dibagikan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan terima kasih juga saya aturkan untuk Majelis Taklim yang telah hadir dan juga menyaksikan langsung di studio outdoor dari KTV, dan juga pemirsa di rumah. Semoga bermanfaat dan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita konsisten untuk menunaikan ibadah puasa dengan dipenuhi dengan aktivitas-aktivitas kebaikan. Amin ya robbal alamin. Dan tidak lupa juga saya mengaturkan terima kasih untuk pihak-pihak yang telah mendukung program Sajadah, diantaranya Kemenak Lampung Tengah, Putri Floris, dan pengobatan Tabib Motoha. Sekali lagi semoga bermanfaat, dan saya Finda Sela beserta dengan kru Davika TV pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sajadah.